Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Bacaan kemarin itu amat indah. Bacaan yang diambil dari Injil Matius 7, 6, 12 sampai dengan 14 yang merupakan bagian dari khotbah di bukit. Bagian yang pertama berbicara tentang janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Lalu bagian yang kedua meminta kepada kita supaya berbuat sesuatu untuk kebaikan. Bahwa segala sesuatu yang kamu kendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Lalu bagian yang ketiga berbicara tentang pintu yang sempit dan pintu yang lebar. Dia mengatakan bahwa pintu yang lebar itu menuju kepada kebinasaan dan banyak orang melewati pintu itu. Tapi sempitlah pintu itu menuju kepada kehidupan dan sedikit orang menemukan. Bacaan pada hari kemarin itu mau mengajak kita untuk melihat pada kecenderungan manusiawi kita. Kecenderungan untuk menyukai, menikmati segala sesuatu dengan mudah tanpa usaha keras. Ada orang yang memang dilahirkan dalam kemudahan itu karena ada orang yang telah berkorban untuk mereka. Orang tua mereka, keluarga besar mereka yang telah berkorban bekerja keras sehingga menciptakan suatu landasan yang empuk, yang mudah dan yang gampang. Tetapi tidak jarang mereka yang hidup dalam keterberkatan itu kadang dalam hidup tidak berhasil, kadang dalam hidup gagal, kadang mereka tidak menjadi seperti yang diharapkan oleh orang tua, oleh keluarga yang telah berkorban untuk mereka. Kadang mereka menyia-nyiakan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada mereka. Tapi di satu sisi, kadang kita melihat orang yang lahir dalam situasi yang sulit, dalam serba kekurangan, kadang menjadi orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang luar biasa, jauh di luar harapan diri mereka, bahkan harapan orang-orang dekat dan mengenal mereka dan keluarga mereka. Tidak jarang anak profesor yang seharusnya dengan segala kemudahan yang dia miliki, dengan segala kesempatan yang dia miliki, bisa menyelesaikan kuliahnya, tapi justru tidak. Tetapi ada anak tukang beca yang bukan main susah hidup. Kadang sesudah kuliah harus bekerja, mencari tambahan untuk kuliah, justru mendapat beasiswa, bahkan menyelesaikan kuliahnya dengan flying color, dengan nilai yang luar biasa. Saya tidak bilang bahwa kita tidak perlu menikmati kemudahan. Saya cuma bilang, dan itulah yang Yesus ingatkan kepada kita, jangan sampai kemudahan-kemudahan hidup itu membuat kita menjadi melempem, membuat kita menjadi orang yang lembek, yang gampang menyerah ketika menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup. Karena hidup sejatinya penuh dengan tantangan. Hidup sejatinya penuh dengan gelombang, penuh dengan pasang dan surut. Tidak ada hidup yang serba pasang, tidak ada hidup yang serba surut, tidak ada hidup yang serba mudah, tidak ada hidup yang serba sulit. Sulit, gampang, gembira, sedih, perjuangan air mata,
kepuasan dan senyum adalah bagian kehidupan, dua sisi kehidupan yang kita miliki dalam hidup. Makanya Yesus mengajak kita dalam bacaan kemarin itu untuk tegar di dalam menjalani hidup. Jangan ikut jalan-jalan pintas dan mudah. Karena jalan pintas dan mudah itu sering membuat kita terlena, terbuai, dan pada akhirnya tidak melihat jebakan dan lubang-lubang kerikil dalam hidup kita, sehingga membuat kita gampang terjerembab, jatuh, patah, dan hancur. Itu yang Yesus ingatkan kepada kita. Tetapi di satu sisi dia mengajak kita, ketika kita memasuki jalan yang berunak dan berduri, jalan yang sempit, jangan juga kita menyerah, jangan juga kita ingin lari dan hidup dalam mimpi dan pengandaian. Tetapi harus membuat kita semakin alert, semakin siaga, supaya jangan sampai kita juga terjatuh dan terjerembab. Di balik semuanya itu, bacaan Injil mengajak kita untuk menempah kehidupan kita sebagai anak-anak Allah sejati. Anak-anak Allah yang tahu keberhargaannya dia, betapa pengorbanan seorang Allah dan putranya yang begitu luar biasa buat dia, karena teramat berharga dia. Karena itu jagalah keberhargaan hidupmu itu. Jangan biarkan apa dan siapapun membuat hidupmu yang begitu berharga menjadi binasa dan hancur, seperti sebutir mutiara yang dilemparkan ke kandang babi, yang diinjak. Tapi hendaknya ketika tantangan yang kita hadapi dalam hidup seperti mutiara yang dilempar, jangan membuat mutiara menjadi meredup dan menyerah kalah dengan bau, dengan injakan dan pijakan serta penghinaan. Tapi hendaknya kita bertumbuh, semakin bersinar, dan semakin bersinar. Emas murni harus dibakar dalam tanur api. Semakin besar tanur apinya, semakin murni emasnya, dan semakin siap dibentuk. Kehidupan sebagai putra Allah, sebagai putri Allah, menuntut dari kita kerelaan dan kesiapsiagaan kita untuk diinjak, untuk tidak dihargai, untuk tidak dihormati, untuk diperlakukan semena-mena. Tetapi janganlah karena itu lalu membuat kita menyerah, bahkan berubah menjadi anak setan. Semua yang terjadi itu harus membuat kita semakin bertumbuh menjadi anak-anak Allah sejati. Semoga ya. Tidak gampang, saya tahu. Tidak gampang. Teramat sulit. Tetapi apa sih yang tidak mungkin di dalam Tuhan? Selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, membiarkan Tuhan menuntun kita, semuanya pada akhirnya baik-baik saja. Kita cuma perlu berserah dan percaya kepadanya. Amin.